satu-satu lalu mengirimkannya lewat WA maupun yang lain itu tidak perlu. Kita cuma perlu membuat repo baru lalu invite teman-teman yang lain itu berdasarkan emailnya masing-masing jika sudah mempunyai akun GitHub. Jika belum, nanti teman-teman eh register aja. Lalu eh git clone maupun git ini ketika projectnya sudah ada. Dan ini saya akan menambahkan tips dalam commit. Yang pertama itu satu, kita harus sering commit biar gampang track perubahan. Misalkan kita hanya ngerjain itu dikit, dikit banget kayak enggak banyak, itu tetap commit karena biar kita nggak menumpuk. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman itu kalau tidak cepat-cepat push, nanti tetap harus koordinasi dengan timnya biar tidak terjadi konflik maupun error. Lalu kedua, kita jika sebelum post itu harus selalu pull dahulu biar gak konflik. Jadi tetap perlu koordinasi dengan teman yang lain, entah itu melalui WA maupun media sosial yang lain. Yang ketiga, pakai git ignore buat file yang nggak perlu di track, bisa kayak node modules yang isinya itu besar banget. Dan keempat itu gunakan bahasa yang jelas dan ringkas, jadi nggak perlu apa nggak perlu disingkat-singkat biar lebih jelas saja. Lalu untuk yang terakhir itu menggunakan pola fit, fix, docs, refactor, trace, dan core. Sebentar. Untuk untuk pola fit itu kayak semacam fitur. Jadi kita kayak semacam tambah fitur baru ke aplikasi. Misalkan git commit m fit add dot mode. Dan ini biasanya dipakai kalau kita nambah fitur baru, terus kayak buat pack baru ataupun nambah komponen baru. Lalu yang kedua adalah pola fix, itu misalkan untuk bug fix, untuk perbaikan bug error yang bikin fitur nggak jalan semestinya. Misalkan di laman seperti itu kayak ada bug di mana kita nggak bisa akses chart di dalam dashboard tersebut, kita harus perbaiki. Jadinya memakai fix, dan itu bisa digunakan dalam memperbaiki responsif ataupun API error. Lalu yang ketiga itu ada docs yang berarti documentation. Yang ini dipakai kalau misalkan kita update readme.md ataupun menambah tutorial internal untuk mengakses aplikasi di dalam GitHub tersebut. Lalu untuk refaktor itu semacam perubahan di struktur kode tanpa menambah fitur atau memperbaiki bug. Biasanya ini dipakai untuk benerin struktur kode, misalkan ada yang spacingnya berantakan, ada yang enternya kebanyakan, itu bisa benerinnya pakai refaktor. Sama halnya jika kita mencoba memperbaiki kode yang tidak rapi ataupun menambah variabel lain. Untuk yang terakhir ini, untuk yang tes itu untuk menambah atau ubah file unit itu biasanya dipakai ketika testing mau sehabis deployment itu. Lalu ada core itu tuh kayak tugas-tugas rutin yang kayak gak ubah kode aplikasi secara langsung. Misalkan kayak teman-teman jika pakai React.js ataupun Vue itu biasanya nambah package dengan cara install. Nah, terus kayak setup misalkan Prettier, Tailwind config itu masuknya di dalam core. Dan selain ini juga ada
beberapa pola lain seperti style, CI, perf, build maupun revert. Oke, dari penjelasan sama praktik tadi ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Ya, monggo silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. O- Oke, mungkin saya tak tanya sama Mas Nanda ya. Ya, Pak. Ya, ini kan di pada prakteknya Mas Nanda menggunakan terminal ya. Eh, Oke. namun kan untuk apa ya istilahnya untuk bekerja itu apakah Mas Nanda juga pakai terminal seperti ini? Kalau boleh tahu loh. Oh ya, Atau menggunakan tool apa Mas gitu? kalau dari saya itu kebanyakan pakai Gitbash. Sebentar. Gitbash ya, Pak. Di sini itu hampir sama kayak terminal, tetapi bedanya itu untuk semacam fungsi-fungsi yang lain itu lebih jelas di sini. Dan untuk yang lain itu kadang saya juga pakai GitHub Desktop untuk memudahkan saya dalam mengelola atau mengkoordinasi perubahan yang saya komitkan dari Visual Studio Code ke dalam GitHub gitu, Pak. Oke, berarti banyak alternatif ya. Jadi kalau misalkan kita pakai Visual Studio Code, ya berarti kan di Visual Studio Code juga ada Git ya, ya Mas ya. Ya, Terus mau ada, pakai Pak. Git Bash bisa atau pakai GitHub Desktop seperti itu. Oke, paling gitu sih. Mungkin tips buat teman-teman mahasiswa gitu, misalkan ini kan baru pertama kayak kayaknya ya. Terus lebih baik mencoba komen prompt atau langsung yang mudah Mas menurut Mas Nanda. So, yang mudah kayak gimana itu, Pak? Contohnya kalau terminal kan kita harus paham tuh komennya gimana ya kan? Atau misalkan pakai yang dari Visual Studio Code dulu gitu ya. Atau pakai yang dari GitHub Desktop. Oh, Untuk pemula sih, maksudnya untuk pemula. Kalau saya sih lebih suka pakai terminal ya, karena ibaratnya cepet ya, to the point langsung gitu ya. Nah, tapi ya, untuk pemula betul. ini menurut Mas Nanda gimana? Cocoknya yang mana? Untuk pemula paling saya merekomendasikan itu di terminal dahulu, Pak, karena defaultnya itu emang di terminal. Jika nanti udah misalkan udah teman-teman udah ada project, nanti kan bisa dikerjakan di Visual Studio Code. Nah, baru dalam terminal itu nanti bisa pindah ke Visual Studio agar lebih efisien aja sih, Pak. Tetapi di terminal itu tetap digunakan misalkan di project kita itu membutuhkan API, kita kan nggak bisa ya Pak kayak semacam menjalankan kedua itu pakai ini itu akan terjadi konflik. Jadinya yang satu ini kita perlu jalankan di Visual Studio Code, yang satunya kita jalankan di terminal gitu Pak. Jadi masih digunakan untuk saat ini. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Mas Nanda. Mungkin dari teman-teman mahasiswa masih ada yang mau ditanyakan? Oke, oke. GitHub-nya Mas Nanda apa ya? Di dalamnya saya ini Oh, Nemzev ya. Nanti kalau ada yang mau ngepoin Mas Nanda apa gitu ya, mungkin bocoran tugas akhir gitu ya. Tahu-tahu ada di sana. Oke, nanti bisa tanya langsung ke Mas Nanda ya. Itu atau boleh kepoin lah nanti di medsosnya atau gimana silahkan gitu ya. Atau kalau ada yang mau tanya sih nanti bisa lewat saya gitu ya, nomor kontaknya Mas Nanda. Itu boleh.
Oke, paling gitu ya. Kalau dari rekan-rekan mahasiswa nggak ada, dan ini juga udah 1 jam ya, 1 jam bersama Mas Nanda. Nah, untuk sharing-sharing ini kita cukupkan dulu saja. Makasih Mas Nanda atas waktunya dan terima kasih kepada Sama-sama ya, Pak. rekan-rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktu 1 jam. Semoga sharing ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran bagaimana nanti untuk pengumpulan tugasnya. Karena yang paling penting itu ya, tugasnya dikumpulkan menggunakan Git gitu ya. Karena itu nanti pasti berguna banget ya Mas Nanda ya. Mas Nanda pakai Berguna, Git Pak. nggak untuk kerja? Pakai, pakai, Oh, Pak. Tetap oke. pakai. Ya. Pada kenyataannya kerja pakai Git. Jadi kita harus mencoba membiasakan mungkin mulai dari kita kuliah gitu ya. Walaupun mungkin kuliah masih ada pemakluman lah kayak Mas Nanda tadi ada aturan komit ya harus gini gini gini. Gini. Nah mungkin untuk tugas saya sementara nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau mau menggunakan itu lebih bagus gitu nggih. Sama ini Mas Nanda kalau di pekerjaan itu kan kadang kita ini ya codingan itu kan tiap hari berubah gitu nggih. Berarti kan Oke. eh, pentingnya pesan tadi, perpesanan tadi kan untuk mengingat ya, oh Oh kemarin ya, itu komit apa dan sebagainya. Ya betul, gitu Pak. nggih. Nah, untuk khusus mahasiswa di sini itu boleh saja nanti pengumpulan 1 kali komit nggak masalah. Atau kalau eh misalkan komit terus wah ada perubahan keliru nih, benerin komit lagi gitu boleh gitu ya. Jadi bisa lebih dari 1 kali atau cukup sekali nggak masalah. Yang penting kalau bisa jangan melalui upload dari webnya GitHub gitu ya. Saya itu terkadang pernah menemukan gitu ya. Kebetulan bukan mahasiswa Mikom Solo sih. Saya ketemu mahasiswa lain tuh yang pengumpulan tugasnya itu menggunakan GitHub tapi shortcutnya di zip terus diupload file itu loh Mas. Wah ini cerdas nih. Cuman tidak menggunakan fiturnya Git gitu ya. Jadi saya rasa nanti teman-teman silahkan coba menggunakan kaidah Git seperti yang disampaikan oleh Mas Nanda. Mungkin juga boleh cari tutorialnya ya Mas ya. Tutorialnya Betul, betul. pakai AI juga boleh. Gimana caranya? Gimana cara aku commit? Nah, itu barulah kalian pakai AI. Tapi kalau di sini ceritanya adalah ini contoh real gimana Kak kelas kalian tuh menggunakan Git dan istilahnya mencoba berbagi dari apa yang udah beliau kuasai seperti itu ya. Oke, gitu saja mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semua atas waktunya. Marilah kita tutup kuliah umum ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.